welcome to Hat-Trick Alpha Mega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Mega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Mega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudara kita untuk ibadah bersama. Teens Online Service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube Alpha Mega Church. Kalian bisa like, comment, share link kepada kawan dan saudara kalian. Manusia gak mungkin bisa jalani hidup sendirian. Kita semua perlu circle yang sehat. Alpha Mega Church selalu mengulang bahwa kita tidak bertumbuh dalam kesendirian, tapi dalam komunitas yang sehat. Tapi namanya hidup bersama. Pasti selalu ada warna-warni dan dinamikanya, apalagi dalam komsel. Orang seringkali ya ada aja lah. Bagaimana kita bisa menghadapi semuanya dengan sehat? Bagaimana supaya komunitas sehat, kita makin sehat dan terus bertumbuh? Bagaimana circle yang lesu bisa semangat lagi? Mari berkumpul bersama dan diinspirasi dalam Cell Group Talk. Kita semua diundang, semua anggota komsel dan leaders. Kita kumpul bersama di hari Senin 27 Juli 2026 di Main Hall Alpha Omega Church Darmo Permai Utara, Surabaya. Kita berkumpul jam 6 sore untuk makan bersama, kemudian lanjut ke sesi yang mengisi dan menginspirasi. Buat Anda yang berada di luar kota Surabaya juga bisa bergabung secara online. Mari dilengkapi untuk membangun komunitas yang bertumbuh dan berdampak. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. Halo semuanya, welcome to Teens Online Service. Kita hari ini kita masuk di topik yang mungkin kayak ini menjawab banget dengan pergumulan atau struggle yang hari-hari ini mungkin generasi kita alami. Dan hari ini kita mau sebutkan sama-sama, yaitu topik kita diberi judul Stop Playing Safe. Mari kita sama-sama ucapkan Stop Playing Safe. Nah, maksudnya gimana nih? Siapa yang pernah kayak gini? Kalau kita beli handphone, wah kita kayak bangga, ini the newest phone, atau mungkin tipe yang Android, tipe yang ini kayak wah ini nih paling baru. Tapi seringkali kan apa? Karena kita merasa kayak ini paling baru, harus disayang-sayang, kita kasih casing, kita kasih tempered glass, kita kasih kamera mungkin protektor, atau kita masih lagi kasih lagi cover protektor, masih lagi kayak ada sling bag yang kasih lagi protektor. Kayak wah ini handphone atau tank gitu kan. Kayak kita mikir ya supaya nggak rusak. Oke, baik banget. Nah tapi ada satu hal ini yang mungkin kita perlu aware, kita juga perlu tahu bahwa mungkin kalau gadget oke lah ya. Tapi untuk setiap mental kita, apa yang kita alamin ternyata itu nggak selalu kayak harus play safe. Sama-sama katakan play safe. 2, 3, play safe. Mental takut rusak itu nggak apa-apa banget. Setiap kita pasti mikir kayak ya kalau bisa pokoknya semuanya aman, semuanya terkendali. Bagus banget, bisa responsible, kita bisa tanggung jawab, bisa kita jagain. Bisa merawat itu baik, tapi hati-hati keterusan. Mari sama-sama kita ucapkan 2, 3, hati-hati keterusan. Kalau keterusan ada ruginya. Hah, masa ya? Kira-kira apa ruginya? Nah, akhirnya terbangun mental yang kayak gini nih. Mungkin ini juga beberapa dari kita yang kita kayak merasa, ini aku banget. Mungkin karena terlalu protektif, kita langsung jadi mikirnya, aku nggak mau gagal. Atau mungkin, ya soalnya aku nggak mau kecewa. Atau aku nggak mau rugi. Atau pokoknya aku mau main safe aja deh, aku mau main aman aja. Nah lalu kita bangga dengan kayak, hidupku ini loh stabil banget. Semuanya pokoknya flat.
Gak ada yang katanya kayak, oh mungkin sebentar happy, sebentar low. Gak ada, semuanya stabil, semuanya flat. Itu aman. Nah tapi nih anehnya, this is the plot twist ya. Yesus justru menceritakan sebuah kisah di mana orang yang paling bermasalah katanya malah bukan pencuri, bukan juga orang yang berzina, juga bukan orang yang bunuh. Nah, kalau kita pikir-pikir kira-kira siapa ya? Nah, mari kita simak sama-sama. Yesus justru bilang orang yang mengubur talentanya, orang yang main aman, orang yang gak berani ambil resiko, bukan yang ngawur sekali lagi, orang yang zona nyaman. Justru itu yang Tuhan kayak nggak suka banget nih. Nah kenapa nih? Karena kerajaan Allah itu spiritnya justru mengembangkan. Mari kita sama-sama ucapkan mengembangkan. Nah poinnya di mana? Di Matius 25 ayat yang ke-14 sampai 30. Biar kita tahu ya situasi aslinya. Nah di zaman Yesus itu talenta bukan cuma berbicara soal kemampuan, tapi justru talenta adalah satuan uang. Wah, satuan uang, ini bicara duit nih, wah menarik nih. Semua pada mikir kayak profit gitu. Nah, satu talenta itu setara dengan 6.000 dinar. Pada zaman dulu, 1 dinar itu adalah upah kerja harian kita per 1 hari. Nah berarti kita mikir, oh oke, kalau kita langsung kalkulasi 1 talenta itu setara dengan upah kerja selama 20 tahun. Karena dibilangnya adalah 6.000 dinar. Berarti kalau selama 20 tahun ini bukan uang yang kecil, yang setuju kata yes. Wah dikasih modal mungkin kita bisa pikir kayak kita perkalian ya. Oke, UMR kita di Indonesia berapa? Let's say mungkin 3-4 juta, kita kali 12, kita kali 20. Wow, it's a big money. Yang setuju kita yes. Nah, ketika Tuhan itu memberi 1 talenta, berarti itu bukan uang receh, tapi itu adalah kepercayaan yang luar biasa. Yang setuju kata yes. Dikasih modal nih untuk 20 tahun orang kerja. Nah, menariknya setelah Tuhan itu pergi lama, artinya nggak ada supervisi ya. So, what does that mean? Ini yang diuji bukan cuman skill, tapi yang diuji juga karakter. Yang setuju katakan yes, karakter. Nah apakah kita kalau nggak diawasi kira-kira tetap setia nggak ya? Si tuannya mikir kayak gitu, oke tetap responsible nggak ya? Tetap dia melakukan apa yang disuruh nggak ya? Nah ada yang dikasih 1 talenta, 5 talenta, 10 talenta. Nah di cerita itu 5 talenta jadi 10 talenta. Berarti 2 kali lipat dong profitnya 100% gitu kan? 2 talenta jadi 4, berarti sekali lagi profitnya 100%. Nah lalu orang yang 1 talenta itu dia bilang, sorry banget karena aku takut, jadi aku nggak ngapa-ngapain, aku simpen aja daripada nanti tuannya rugi nih. Nah di budaya Yahudi mengubur uang memang dianggap cara paling aman. Secara manusia ya nggak salah dong. Dia nggak rugi, nggak bakal kayak ditipu, nggak bakal juga dicuri oleh orang lain. Secara dunia itu kayak, oke, mungkin aman, tapi juga konservatif jadinya. Nah, tapi di mata Tuhan, malah itu bukan cuman aman, tapi dianggap jahat. Mari sama-sama katakan jahat. Lah, kenapa? Tuhan bilang gini, Tuhan mencari multiplicator, Tuhan tuh cari pengembang. Karena kerajaan Allah, spiritnya adalah mengembangkan. Nah, pandangan keliru kita seringkali adalah kita pikir Tuhan itu hanya senang kalau kita itu nggak gagal. Padahal Tuhan jauh lebih sedih melihat hidup yang nggak pernah coba. Sama-sama katakan nggak pernah coba. 2, 3, nggak pernah coba. Nah, kita pikir kayak iman itu berarti aman. Padahal iman selalu mengandung resiko. Faith always requires taking risk. Nah kita pikir cukup nggak berbuat dosa, itu aman lah. Pasti pokoknya nggak aneh-aneh, oke lah. Nah padahal Tuhan juga akan bertanya, apa yang kamu lakukan dengan hidup yang aku beri? Nah alasan kita mungkin kayak, bakatku kayaknya dibanding orang lain standar aja. Atau potensiku kecil. Atau kayak merasa, aku nih takut gagal. Gimana kalau aku nggak bisa? Gimana kalau aku kalah? Nah, masalah 1 orang talenta bukan sekali lagi modalnya nggak kecil, tapi gajian
20 tahun. Tapi dia menguburnya, dia play safe. Dia merasa aman aja, yang penting nggak rugi. Tapi belajar dari cerita ini, kesetiaan itu jauh lebih penting daripada besarnya modal. Karena apa? Tuannya justru memberikan dia, berarti percaya, ayo gandakan. Kalau nggak percaya, nggak mungkin dong dikasih. Karena itu gaji setara 20 tahun, yang setuju kata yes. Nah karena dia justru percaya, oke, ayo lipat gandakan. Well, mungkin dia sibuk, yang lainnya tuannya. Nah kerajaan Allah juga spiritnya kepinginnya adalah mengembangkan. Jadi oke, setelah kita tahu berarti play safe itu sometimes juga nggak bagus ya. Setelah kita tahu berarti kalau kerajaan Allah spiritnya mengembangkan, kira-kira nih aplikasinya apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, stop mengubur potensi cuman karena takut gagal. Mari kita sama-sama ucapkan, stop ngubur potensi cuman karena takut gagal. Gitu. Nah, fun fact-nya nih, semua kuburan isinya sesuatu yang pernah hidup, yang setuju kita yes. Begitu juga dengan mimpi, pelayanan, potensial, hubungan, vision. Banyak yang mati bukan karena gagal, tetapi karena dikubur ketakutan. Nah di cerita hamba 1 talenta, tuannya itu sebut hamba ini wicked and lazy servant. Hamba yang jahat dan malas. Sampai segitunya ya, berarti play safe sometimes is a big no, yang setuju kata yes. Tuhan bilang wicked and lazy servant, hamba yang jahat dan malas. Akar dosanya orang ini emang ngapain sih? Nah pandangan yang salah tentang tuannya. Aku tahu engkau adalah, mikirnya manusia yang kejam dan lain sebagainya. Atau akar dosanya orang ini karena dia nggak percaya. Akar dosanya orang ini karena dia ketakutan yang akhirnya melahirkan kemalasan. Karena dia nggak mengenal hati tuannya, jadi dia nggak berani ambil resiko demi kerajaan. Nah kadang yang paling mahal itu bukan kerugian, tapi kesempatan yang nggak pernah dipakai, yang setuju kata yes. Katanya banyak orang bilang, hey, second chance belum tentu datang lagi. Jadi oleh sebab itu kalau dikasih kesempatan, yuk kita kembangkan. Nah, ada juga satu orang namanya Petrus, dia pernah gagal berjalan di atas air. Kalau kita mikir, Petrus, I know. Dia ini adalah yang jalan di atas air, tahu-tahu dia tenggelam karena dia takut dan lain sebagainya. Tapi pernah nggak kita mikir dari POV yang satunya? Apa nih kira-kira? POV yang 11 muridnya nggak pernah alami, yaitu nggak pernah berjalan di atas air, yang setuju kita yes. Nah, bahkan berarti 11 murid yang nggak pernah coba. So, my challenge for you, apa yang sedang kita kubur nih kira-kira hari-hari ini? Ide kita, pelayanan kita, bisnis, potensi, atau mungkin sel group kita, mungkin generasi kita anak-anak muda, apa itu kira-kira? Ada kalimat umum yang bagus nih, kuburan terbesar di dunia bukan di TPU, taman pemakaman, tapi hati manusia yang penuh mimpi yang tidak pernah dicoba. Mari kita sama-sama ucapkan, 2, 3, kuburan terbesar di dunia bukan TPU, tapi hati manusia yang penuh mimpi yang tidak pernah mencoba. Jadi yang kedua, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Stop jadi hanya penjaga. Banyak leader sibuk menjaga. Jangan rusak ya, kamu jangan berubah ya, jangan menyimpang ya, jangan berbuat salah ya, jangan gagal ya. Itu semua baik, mengingatkan, itu kayak hikmat. Tapi jangan sampai kita cuman berhenti di situ hanya karena takut gagal, takut coba. Kayak, takut nih, nggak bisa, aku nggak mau gelap, aku takut punya trauma dan lain sebagainya. Tapi mari nggak mencoba untuk berpikiran sempit dan stuck di tempat itu. Museum itu wonderful, apalagi setiap kita yang mungkin suka sejarah. Tapi di museum tidak melahirkan kehidupan, yang setuju kata yes. Seperti rumah bersalin, berisik nih, mungkin banyak yang nangis, teriak, dan lain sebagainya. Tapi ada kehidupan baru. Nah, Yesus nggak membangun museum, tapi Yesus kepingin membangun kita, murid-muridnya. Murid bisa salah, jatuh, belajar lagi, bangkit lagi. Nah, challenge-nya kita adalah jangan sampai hidup kita mikir kayak seperti museum tanpa kehidupan. Yang harusnya adalah kehidupan yang terus dibangkitkan. Sel group kita, mungkin akademik kita, sekolah kita, potensi kita, talenta kita, mungkin karunia kita, atau bahkan keuangan, atau apapun yang dipercayakan Tuhan sama kita. Jangan jadikan itu museum, tapi mari jadikan kehidupan yang terus mau dibangkitkan.
Nah, sesuatu yang hidup pasti bertumbuh karena kerajaan Allah spiritnya adalah mengembangkan. Dan yang ketiga, apa nih kira-kira? What can we do? Yesus mengubah penakut jadi pelipat ganda. Mari sama-sama ucapkan 2, 3. Yesus mengubah penakut menjadi pelipat ganda. Karena perhatikan, masalah terbesar orang 1 talenta bukan uangnya. Uangnya modalnya udah kayak setara 20 tahun kerja, kayak gue enak nih, nggak perlu kerja selama 20 tahun. Tapi ternyata masalahnya apa? Dia play safe, dia nggak kemana-mana. Tapi yang Tuhan mau tekankan adalah 1 talenta, sekali lagi itu adalah satuan berat dan mata uang kuno yang setara 6.000 dinar, setara gajian 20 tahun. Berarti kalau diperkirakan itu kayak 34 kilogram atau 3.000 shikal pada zaman dulu. Pada zaman dulu 1 dinar sekali lagi adalah setara gajian 20 tahun. Berarti itu hal yang banyak banget nih modalnya. Tetapi karena dia nggak mengenal tuannya, dia merasa kayak takut, ragu-ragu dan lain sebagainya. Padahal Tuhan itu baru aja mempercayakan kekayaannya yang luar biasa kepadanya. Nah, mungkin setiap kita adalah kayak kita mikir, iya juga ya, jangan-jangan kehidupanku saat ini juga kayak gitu. Mungkin kita juga berpikir, iya, kayak bukankah kita juga sering kayak gitu. Kalau kita melihat kayak Tuhan galak, kita akan hidup takut. Kalau kita mengenal Yesus, kita akan hidup berani. Itu adalah konsep yang perlu kita tekankan. Tuhan bukan Tuhan yang jahat, tapi justru Tuhan kepingin kita ayo maju, ayo mengembangkan, ayo bergerak. Yang setuju kata yes. Karena kita kalau mengenal Yesus, maka kita tahu bahwa Tuhan itu selalu kepingin kita jadi hidup yang berani, hidup yang sehat, hidup yang mencoba dan mengembangkan. Karena apa? Salib membuktikan Tuhan bukan cuma sedang cari alasan menghukum kita, tapi Ia sedang memberanikan dirinya supaya kita hidup menghasilkan buah. Sekali lagi, grace selalu melahirkan keberanian. Grace menghasilkan buah. Ada orang doanya gini, Tuhan kalau memang dari Engkau kasih tanda. Mungkin kalau besok hujan berarti belum tentu nih dijawab. Besok panas, berarti masih belum jelas. Akhirnya sampai pensiun, sampai mungkin umur 70 tahun, masih menunggu tanda. Wait, let me tell you this. Orang yang mengenal kasih karunia lebih berani mengambil langkah daripada orang yang hanya mengenal aturan. Yang setuju kata yes. Jadi kalau kita tahu bahwa hari ini Yesus mau tekankan kita, hey, Yesus kepingin setiap kita mengembangkan. Ia nggak mengubur hidupnya, tapi justru ia menyerahkan hidupnya. Mungkin yang kelihatannya nggak enak, mungkin kelihatannya akan kayak gagal, takut, khawatir, tapi ternyata dari situ bisa ada namanya kebangkitan. Yang setuju kata yes. Inilah gaya Yesus, kasih karunia yang kita terima nggak berhenti pada kita, tapi kasih karunia itu mengalir melalui kita untuk memberkati orang lain. Kalau kita tahu, mungkin yang suka tanam-tanam, kalau kita mikir, iya ya dari biji, mungkin kayak sebagian dari kita mungkin lihat, kecil banget ya, bisa jadi sayuran, bisa jadi pohon yang besar, bahkan berbuah, yang setuju kata yes. Tapi nih, kalau kita nggak ngapa-ngapain, kita takut gagal, kita biarin aja, maka nggak akan ada namanya buah, yang setuju kata yes. Nggak akan ada sayuran yang bisa kita nikmati. Jadi, kalau kita mikir, nggak usah lah, biarin aja, maka hidup kita nggak akan kemana-mana. Kalau kita mungkin mikirin, iya ya, benih ini aku tanam. Dari situ mungkin benihnya juga merasa nggak enak, nggak nyaman, tapi itulah kehidupan kita. Dari situ akan berbuah, mulai nih tumbuh daunnya dan lain sebagainya. So our challenge bukan apakah kamu akan terluka, tetapi memang our challenge apakah ketika hidupmu selesai, kamu masih utuh seperti biji di plastik ini, tapi nggak berbuah. Kira-kira yang mana nih kita pilih? Kita mau mungkin di stretch, kita mungkin merasakan nggak enak, nggak nyaman, tetapi dari situ kita bisa melihat sesuatu berubah dan berbuah dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yang setuju kata yes. So, stop play safe. Yesus nggak datang supaya kita sekedar selamat dan tetap sama, tetapi Dia membiarkan hidupnya agar setiap kita bisa menghasilkan kehidupan yang baru bagi orang lain. Jadi jangan kubur apa yang Tuhan percayakan, kenali hati Tuhan, hiduplah dengan berani dan biarkan kasih karunia-Nya melipat gandakan buah melalui hidupmu. Yang setuju kata yes.